Walaupun misalkan rekan-rekan yang masih ada di lingkungan yang negatif atau kurang bagus, itu lebih baik keluar dulu dari lingkungan tersebut. Nah, untuk Bang Andri nih, titik terendah dalam hidupnya sebelum masuk ke sini deh gitu. Apa nih titik terendah lu ngerasin? Ah, gua harus berubah. Pernah nggak gitu? Kalau titik terendah sebenarnya kalau menurut pribadi gue ya, Hmm. belum pernah merasakan ke titik terendah. Berarti kalau belum suatu saat nanti Enggak lah, jangan sampai. Kecuali kita masih berpikir sama, itu pasti merasakan. Jadi ya titik terendah itu kan setiap orang punya ukuran masing-masing ya. Ada yang ukurannya dari materi, ada yang ukurannya dari mungkin dari pemikiran dia, misalkan dari apa ya istilahnya keluarga, dari mulai hidupnya ya, bukan sekedar materi. Jadi menurut gua dulu itu gua sempat berpikir itu sebenarnya terbuka pola pikir gua itu saat di pabrik. Dulu pernah kerja di pabrik juga. Itu tahun 2014 kalau nggak salah. 2014. Gua dulu kerja di Mayora. Gua itu di bagian processing dulu. Processing. Kebetulan di processing itu lagi di hold ya karena mesinnya rusak. Gua pindah ke bagian yang lain. distributor yang suka packing barang di gudang tuh. Oh, Ya, bagian gua packing kali ya. bukan packing, dia loading namanya. Loading. Loading Oh, iya. barang, loading barang. Gua ngobrol sama supir forklift dulu. Ngobrol sama dia, ya sharing lah sama dia. Sharingnya ini gua nanya, lu kerja di sini udah berapa lama? Dari mulai, dia bilang sih dari mulai pertama perusahaan ini berdiri, sekitar kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Dan sekarang itu 16 tahun dia bekerja, di dalam pikiran gua ya, kenapa dia masih jadi supir forklift? Jadi udah 16 tahun ya bekerja. Gua nanya lagi, udah dapat apa selama 16 tahun? Yang pertama, dia bilang, rumah gua masih ngontrak, motor gua masih cicilan, kata dia. Terus lu dapat apa? Ya dapat cicilan, kata dia. 16 tahun bekerja, dia cuma mikirin cicilan dan kebutuhan perut gitu. Jadi dari sanalah gua berpikir, di saat gua kerja di pabrik, ini akan tua di pabrik istilahnya, cuma mendapatkan cicilan. Ya mungkin setiap orangnya berbeda ya, beda-beda. tergantung dia berusaha sekeras apa Yang lu bekerja di temuin sana. ya seperti Ya, ini. gua temuin seperti itu kebetulan. Gua, ya itu mungkin bukan kebetulan juga. Ya dari sanalah gua mulai di Mayora itu sekitar ada kontrak sekitar 4 bulanan lagi. Dari sanalah gua nggak ngajuin resign. Gua pengennya karena di resign itu kan kalau kita masih terikat kontrak, kalau resign biasanya nggak dapat apa-apa. Ya karena baru sebentar. Gua sengaja pengen dipecat. Gua gak masuk selama sebulan. Masih inget gua. Itu pas mau lebaran. Gua gak masuk sebulan. Di saat habis lebaran itu masih digaji tuh. Gak masuk sebulan. Gaji ada, THR ada. Kan lumayan masuk rekening. Pas gua masuk lagi 2 minggu habis lebaran, gua dipanggil ke HRD. Gua kira mau dipecat kan. Ternyata dia nanya, kenapa lu gak masuk selama sebulan? Gua bilang setiap malam itu sering main remi. Ya kan kalau bulan puasa biasalah anak-anak di kampung itu kan nunggu sahur lah begadang main remi. Gue selalu ikut setiap malam. Jadi gue puasa itu dari sahur bangun jam 5 sore. Berarti cuma 1 jam gue puasa. Jadi full gue sebulan puasa. Jadi seperti itu. Itu untuk biar gue puasanya tamat lah istilahnya. Full ya sebulan. Full sebulan gak pernah bocor. Gue sahur, bangun tidur, sejam buka puasa. Jadi seperti itu. Setiap hari gue lakukan seperti itu. Dan di saat gue dipanggil, nah ditanya, kenapa lu nggak masuk? Biasa tadi gue bilang. Dan kenapa masuk kerja lagi kata dia. Duit gue habis. Gue sih pelos-pelosan sama HRD. Duit gue habis. Yang THR kemarin sama masih gaji kemarin habis buat pulang kampung gue bilang. Berarti lu masih butuh duit? Ya, gue masih butuh duit gue bilang. Ya udah kalau masih butuh duit lu kerja lagi. Cuma itu doang dia bilang. Kan aneh gue dibilang cuma ya udah lu kerja lagi kalau masih butuh duit. Gue kira kan jauh dari ekspektasi gue ya. Gue kira gue itu mau dipecat. Iya, karena kontrak gue masih ada gitu 3 bulan lagi. Ya terpaksa gue ngikutin 3 bulan lagi itu gue ngikutin kerja lagi, cuma emang sering kesiangan,
bolos, itu kerjanya ya biasa lah. Sampai akhirnya gue habis kontrak. Di saat habis kontrak kan gue dipanggil, Nah, karena kontraknya habis. Gue dipanggil, dia nawarin lagi, lu mau perpanjang nggak kontrak katanya. Dia udah bawa selembaran tuh buat tanda tangan, lu baca dulu, lu perpanjang nggak kontrak. Kan di pikiran gue aneh, ini perusahaan gimana sih? iya. Ya kan perusahaan besar pada umumnya itu ngelihat orang dari segi kinerja kan, Iya, dari disiplinnya gitu. Dari disiplinnya, kenapa gua seperti ini kok masih diperpanjang kontrak? Sedangkan banyak orang di luar sana pengen masuk ke perusahaan ini, misalkan perusahaan Mayora ini, dia sampai istilahnya apa, ngeluarin uang. Ya untuk Bayar. masuk itu bayar. Jadi lewat rekomendasi dia bayar. Sedangkan gua pribadi ya masih dengan kerja seperti ini masih suruh diperpanjang kontrak. Ya gua nggak tahu tuh. Dulu gua nggak tahu, gua mengalir aja kalau dulu. Kalau mungkin kalau di flashback sekarang ya ada artinya juga seperti itu. Sampai akhirnya gua nggak perpanjang kontrak. Dari sanalah gua mulai, Kenapa nggak lu ambil itu kontrak? karena gua udah, pikiran gua itu udah nggak mau kerja di pabrik. Karena pikiran gua kerja di pabrik itu kita dibayar dengan jam. Jadi waktu yang kita buang. Kita dibayar dengan waktu yang kita buang. Jadi dari sana gue berpikir gue pengen dibayar dengan apa yang gue hasilkan. Dari sana gue berpikir. Jadi semenjak keluar dari pabrik, gue mulai tuh ngeborong. Awalnya sih dulu gue di Vimala Hills. Ya mungkin ada yang tahu Vimala Hills di gerbang tol Gadok. Gue dulu di sana ngeborong pemasangan PJU gue dulu. PJU. Ada dulu itu sekitar 500 titik totalnya. Coba gue ambil 10 titik dulu. Nah dari sana gue mulai ngeborong. Ternyata nggak semudah itu. Gue di sana ya istilahnya kalau dibilang bangkrut, bukan bangkrut, rugi ya rugi. Tekor lah, karena gue gak Belum tahu ilmunya. belum ada ilmunya. Dari sana gue mulai belajar. Dari PJU itu gue borong 10 titik, udah gue berhenti gue. Kapok. Bukan kapok, gue belum ada nih skill ke arah sana. Dan dari sana mulai ada yang nawarin lagi ke instalasi listrik. Gue mulai ikut dulu kerja sama bokap sih dulu ikut kerja. Di sanalah gue ditawarin, lu mau nggak ngeborong apa namanya, nandain tiang listrik dulu. Gua juga nggak tahu. Iya, Nandain tiang nandain listrik. tiang listrik dinomerin. Oh. Itu di tahun 2015 kalau nggak salah. Tahun 2015. Gua di sana, tapi kata dia, lu ikut dulu sama orang, biar lu belajar. Oh iya iya. Kebetulan dulu koordinatornya namanya Andri juga sama. Gua belajar sama dia, gua nanya dulu, sering gua nanya ke dia, cuma nggak pernah dia jawab. Gua nanya, kan dulu itu ada di tiang listrik tuh namanya L dan R, L1, L2, R1, R2. Itu L maksudnya apa? Gua kan nanya. Iya. Dia bilang, ya udah ikutin aja kerja, kata dia. Ikutin aja kerja. Gua liatin L, dia belok ke arah kiri. Di saat R, ternyata dia belok ke arah kanan. Oh, L itu kiri, bahasa Inggrisnya live ya. R itu kanan, right. Berarti kanan nomor 1. Nah, gua memahami sendiri di sana tuh. Gua nyontek ilmu dia. Nyontek sampai kesininya gua nggak dibayar 3 bulan tuh. 3 bulan, cuma dibayar kasbonan doang. Nah dari sana gue mulai beraniin diri untuk ngeborong sendiri. Gue ambil borongan itu dulu sekitar 3 gardu. 3 gardu itu ada berapa ratus titik lah. Di sana gue mulai ngeborong, gue belajar, gue mulai bawa orang. Nah di sana ya sudah lumayan lah, agak naik dari perekonomian ya, walaupun memang belum besar. Di sana mulai naik perekonomian ya. Cuma itulah, di saat kita masih berpikirnya apa ya, masih Kecil. bukan berpikir kecil, jadi berpikirnya masih tentang kehidupan kita sekarang. Jadi tidak berpikir ke masa depan. Kita itu berpikir Ya udah sekarang aja iya ya, yang penting sekarang senang-senang. Yang penting kalau misalkan kita dapat rezeki banyak nih, yang penting senang aja sekarang. Kita dulu pernah susah, senang-senangin sekarang. Kita nggak tahu hari esok. Jadi seperti itu. Gua ya lumayan lah masuk rekening walaupun nggak kerja gitu. Karena gua kan istilahnya udah jadi koordinator yang kontrol di lapangan. Gue udah nggak ikut kerja. Dari sanalah lah lumayan. Gue tiap hari itu ya biasa lah, kayak minum-minum, wajar lah minum-minum,
Anak muda lah. ya anak muda. Ya kebetulan kan emang masih muda. Anak muda Ya, ya yang mungkin kalau yang sudah tua, apakah merasakan atau enggak beda ya. Beda. Jadi setiap harinya itu yang dilakukan seperti itu. Dan kalau habis maghrib gua biasa nongkrong. Pagi-paginya itu bukan pagi. Menurut gua dulu pagi, bangun jam 10 itu paling pagi. Pagi-paginya gua mancing biasa. Mancing, sorenya nongkrong, setiap hari seperti itu. Jadi kelakuan setiap hari seperti itu. Ya merasa ya kita selalu ada income yang masuk ya. Income yang masuk walaupun kita nggak kerja. Jadi seperti itu pikirannya. Mulai dari sana lumayan lama juga sih gua ngeborong di listrik itu sekitar berapa tahun ya, sampai tahun 2019 kali. Terakhir tuh masuk ke sini. oh langsung masuk ke sini Iya. gitu. Cuma dulu pernah sih masuk ke sini cuma 2 hari. Oh. 2 hari karena gua orangnya itu senang di lapangan ya. Heeh. Di saat kita masuk kantor, orang yang senang di lapangan masuk kantor, pegang komputer, duduk, bingung ngerjain apaan kan. Iya. Malahan pusing ke kepala gitu. Beda. Gua keluar lagi kan. Itu di tahun 2017 gua masih ngeborong di listrik. Dan gua dipanggil lagi 2019. Nah, di sanalah mulai apa ya? Matang lagi pikiran kan dulu masih Masih labil lah ya masih labil. Gua berpikir itu dulu gua kalau nggak keluar dari zona di Bogor ya, dulu gua kan tinggal di Ciawi. Di saat gua nggak keluar dari kota ini, kehidupan gua nggak bakalan berubah. Gitu-gitu aja. Iya, udah pasti karena lingkungan kan. Iya. Kita itu terkadang terpengaruh terus dengan lingkungan. Lingkungan yang di posisi kita lah sekarang Lingkungan misalkan. sangat berpengaruh. Iya. Walaupun misalkan rekan-rekan yang masih ada di lingkungan yang negatif atau kurang bagus, itu lebih baik keluar dulu dari lingkungan tersebut. Kalaupun kita mau masuk ya usahakan diri kita sudah kuat untuk menahan itu. Nah, dulu gua berpikirnya gua harus keluar nih. Karena setiap sore itu pasti diteleponin sama anak-anak. Udah asar aja atau jam 5 sore itu diteleponin, nongkrong biasa. Kalaupun diteleponin gak dijawab, di saat kita mau ke warung, itu kan ngelewatin tongkrongan. Udah pasti dipanggil. Ya, gua nggak bakalan bisa keluar, otomatis nggak bisa kemana-mana lah. Jadi, biarpun misalkan gua nahan seperti itu, di saat ada problem atau kondisi yang memang kurang baik itu kita, biasalah kita larinya itu ke minuman lagi, karena masih banyak tongkrongan-tongkrongan seperti itu. Dari situ gue pindah ke sini, ya di sini lumayan lah, udah mengurangi walaupun seminggu sekali gue masih ke sana balik. Karena ya itulah, kita itu tidak bisa berubah langsung 180 derajat. 180 derajat. Minimal kita memperbaiki lah sedikit-sedikit, kita harus perbaiki. Nah disinilah mulai kesininya, ya walaupun memang kadang masih lah seperti itu, cuma nggak terlalu dominan ya. Jadi seperti itu, gue itu ya. Ya, lumayan banyak juga sih sebenarnya pengalaman. Kalau lu Pe, titik terendah lu pernah nggak ngalamin? Kalau titik terendah itu apa ya? Kalau versi gua ya. Jadi dulu kan gua masih ngontrak tuh, gua sekeluarga. Gua cerita keluarga. Jadi dari kalau dibilang titik terendah, kehidupan gua tuh sebenarnya titik terendah gua ketika di Bandung. Karena gua tuh orang Bandung, jadi pindah ke Bogor tuh sekitar tahun 2006 lah. Jadi gua dari pertama lahir sampai sekolah SMA gua itu ngontrak. SMA 12 Nah, tahun lah. itu gua pernah itu ngerasa kalau dibilang gua minder bro. Jadi gua tuh sekolah kan biasa kalau teman-teman tuh main yuk ke rumah gua, main yuk kalau pulang sekolah nih, ngumpul-ngumpul bawa teman-teman cewek kan kayak gitulah. Itu gue paling anti ngeluarin kata-kata main yuk ke rumah gua. Karena apa? Karena gue punya ngerasa apa ya, kalau dibilang beban waktu itu ya, waktu itu gue ngerasa punya beban karena teman-teman gue tuh punya rumah sendiri, sedangkan gue masih kontrakan, dan gue minder di waktu itu ya. Sampai SMA, sampai keluar sekolah itu gue nggak pernah bawa temen ngumpul-ngumpul ke rumah, karena ya itu gue punya perasaan minder. Itu mungkin kalau dibilang titik terendah gue.
Terus ada juga jadi saudara nih, gue kan kerja posisi waktu itu tuh. Gue kerja di Bandung di PT Fajar Mataram Sedayu FMS, itu bagian legi lah, coklat. Jadi gue kerja di situ di pabrik coklat Bandung. Gue kerja di pabrik, posisi keluarga masih tetap kontrak. Keluarga ya, jadi ibu, bapak, kakak, gua itu masih kontrak. Dan waktu kerja di FMS gue pindah, kayak bikin kontrakan baru dekat kerjaan. Nah dari situ ada selentingan tuh, memang waktu itu detailnya gua nggak tahu kapan-kapannya, cuman ada saudara yang bilang jadi selentingan masuk ke keluarga gua. Kalau keluarga si Tina mah, jadi dulu nama almarhum ibu gua kan Tina. Keluarga si Tina tuh nggak bakalan ada yang maju. Tuh, jadi ada kata-kata yang memang dari saudara tuh, wih, rada nyeletit tuh di hati. Dari situ tuh gua, kalau dibilang pemikiran gua harus jadi yang terbaik di keluarga, minimal di keluarga gua harus jadi yang terbaik. Jadi jangan sampai istilah tuh nanti ketika gua punya anak, apa yang udah gua rasain itu jangan sampai ketiban sama anak gua gitu kan. Nah, pindahlah gua ke Bogor, dan di Bogor sini gua dapat apa, istilah tuh pasangan tuh di Bogor. Nah setelah punya pasangan tuh gue belum punya rumah tuh, masih ngontrak. Gue dari situ, aduh, itu masih di Amara tuh, jadi gue kenal sama istri gue tuh masih di Amara. Gimana caranya biar gue dapat punya rumah? Gue harus nabung. Ya tahu sendiri lah kalau yang namanya kerja di perusahaan ya, mungkin kalau dibilang memang per bulan ada, tapi untuk lebih dari cuman makan kehidupan sehari-hari, terus untuk nabung ke rumah tuh rada sulit. Karena memang kalau gaji UMR masuk. Cuman ketika gua udah berkeluarga, itu tuh kayak yang sulit buat gua tuh. Waktu itu gimana caranya biar gua menepis kata-kata saudara-saudara gua yang waktu itu pernah ngomong gak bakalan maju. Nah, gua pengen menepis itu gua pindah ke Bogor tuh karena pengen menepis hal itu. Jadi jangan sampai gue nanti sampai ada pikiran gini ya, gue ke Bogor, tapi gue kalau udah balik ke Bandung, gue udah sukses. Dan gue nggak bakalan balik ke Bandung kalau gue belum sukses. Itu ada kata-kata itu yang memang disimpan di hati itu terus. Sampai-sampai itu gue kan pengen ngejar itu, tapi nggak kekejar nih. Gimana caranya? Sedangkan gue pengen ketemu sama orang tua. Gimana caranya? Ya udah, gua ajak tuh keluarga gua yang memang di sono ngontrak. Nanti kalaupun gua ajak ke sini, itu ngontrak juga sih kalau dibilang ya. Tapi gua ajak karena gua bilangin kan ke orang tua gua nggak mau balik kalau misalkan gua belum sukses, dan gua nggak bakalan pernah balik, kata gua tuh. Kecuali kalau mama bapak ikut saya ke sini. Gitu, diboyong tuh keluarga semua. Dan masuk ke PT Amara Footwear hampir seluruhnya kecuali bapak gua. Ibu masuk ke Amara Footwear, dia bagian apa, catering, jadi khusus buat bikinin masakan buat ke si orang Vietnamnya. Kakak gua bagian gudang masuk, jadi gua yang memang masukin. Kakak gua masuk ke bagian gudang, ibu gua masuk ke bagian catering, gua sendiri produksi. Waktu itu memang gua belum bisa nyukupin keluarga, tapi minimal gue bisa ngebantu keluarga biar punya apa ya, dibilang penghasilan gitu kan. Nah dari situ gue udah ngerasa nih gue udah mulai naik nih, istilahnya tuh mulai naikin keluarga nih ya. Minimal kata gue nanti kalau udah keluar dari kerjaan sini, minimal ada tabungan buat bisa beli rumah, meskipun kecil, nanti biar sekeluarga bisa. Dan alhamdulillah, mungkin kalau dibilang itu doa ya, jadi pas gue pindah dari Bandung ke Bogor tahun 2006, gue kan udah mastiin di hati gue tuh, gue pokoknya minimal gue jadi orang sukses dan gue punya rumah sendiri gitu. Dan mungkin itu tercapai di tahun 2014, karena ketika Amara Footwear itu pindah ya, kan semua di PHK tuh. Alhamdulillah sih kita dapat uang pesangon tuh PHK-an ya, dapat PHK-an. Kalau keluarga gue sih karena jadi apa, kerjanya itu cuman beberapa tahun, itu paling dapatnya 28 juta. Tapi kalau nyokap, alhamdulillah dia dapatnya 40 juta berapa gitu. Ya lumayan lah.
ketika tiga-tiganya digabung, belilah rumah. Mungkin kakak digabung sama nyokap tuh digabungin, itu kebeli satu rumah di Citerep. Dan itu memang sekarang ditempatin sama bokap nyokap di situ, almarhum nyokap di situ juga. Nah kebetulan gue pas di PHK itu gue dapat 50 juta juga, gue beliin tuh rumah. Dan alhamdulillah nih, di antara keluarga gue yang di Bandung semua ya, keluarga besar ya, dari nyokap dari bokap ya, itu anak istilah tuh kalau lintingan gue ya, cucunya tuh itu cuman gue sama kakak gue doang yang punya rumah tuh. Alhamdulillah, meskipun orang-orang yang lain tuh orang kaya tapi belum bisa ngasilin. Jadi gue ada hal yang memang prestasi gue yang ketika ngobrol kan ngumpul lagi tuh sama keluarga, karena gue udah punya rumah gue berani ngumpul sama keluarga ketika lebaran, ngobrol. Terus ketika ngobrol wah kan tahu sendiri lah kalau keluarga, ih anak gue mah ini dia kuliah sekarang ini. Jujur aja gue nggak pernah menelan bangku kuliah, nggak pernah. Tapi ketika mereka berhentinya tuh ketika gini, ada waktu itu paman gue bilang, ih tapi bagus mah apaan tuh anaknya si Tina, dia nggak kuliah nggak apa, tapi dia udah bisa punya rumah sendiri dari hasil sendiri. Itu benar-benar apa ya, kalau dibilang ada satu hal yang dalam hati gue tuh ada rasa seneng dan puas gitu loh. Gue bisa loh dengan hasil gue sendiri punya rumah sendiri daripada dulu ngontrak gitu kan. Karena gue menepis dan memang benar-benar di keluarga gue tuh semua ketepis gara-gara itu. Jadi anak uak gue yang memang uak gue kan orang berada lah gitu, dia belum bisa punya rumah sendiri. Dan kalau dibilang dia kerja mapan tapi belum punya rumah sendiri gitu. Jadi ada satu prestasi yang lebih gitu di keluarga gue, dan memang menepis itu. Dan kemarin juga alhamdulillah kalau dibilang gue diakui di keluarga gue, udah diakui sekarang. Kalau dulu jujur itu gue sedih banget, dan ketika ada selentingan si keluarga dari keluarga besar gue ya bilang, oh keluarga Siti Nama nggak bakalan ada yang maju. Itu sedih banget gue. Jadi ada rasa ketampar, tapi gue pengen ngebuktiin tamparan itu tuh gue balikin ke lu nantinya gitu. Ntar gue balikin lagi ke lu. Itu jadi mirip kayak tamparan, gue balikin lagi ntar. Dan memang itu yang menjadikan lu termotivasi. Jadi memang gue ngambilnya secara positif, gue pengen ngebalikin tanpa gue mencela, tapi membuktikan. Dan alhamdulillah ketika 2014 itu gue punya rumah sendiri. Gue sendiri di Lulut, di Kelapa Nunggal Lulut itu beli rumah. Terus nyokap beli rumah digabung sama kakak itu di Citerep, di Tarikolot. Itu semua sertifikat sendiri atas nama sendiri. Alhamdulillah dari situ. Tapi kalau yang di Kelapa Nunggal kebetulan nih gua kan ngambil di Pesona Kauripan juga ya, ngambil dan gua jual tuh rumah itu. Memang sebenarnya kalau dibilang dijual, gua kemarin tuh nggak mau ngejualnya karena memori gua di situ pertama kali gua berhasil. Tapi dikarenakan butuh buat di sini ya nggak apa-apa deh, nanti biar ditarik ke sini gitu si dananya. Tapi kalau keluar nyokap gua, rumah nyokap gua masih tetap ada di situ. Tapi sekarang mungkin dikontrakin sama bokap. Dan itu memang apa ya, kalau dibilang itu tuh bukti yang nyata bahwa gua tuh bisa pernah di bawah dan gua bisa naik ke atas. Makanya setiap kali gua ngedrop atau ngedon dalam kehidupan gitu, gua balik ke Citerep. Dan ketika gua ngeliat rumah itu tuh, dulu gua bisa loh yang dulu gua lewatin sama Komar ya, sama Komar tidurin kan. Di situ. Nah, ketika gue balik situ tuh ada timbul apa ya, jadi nggak ada yang ngasih tahu, cuman hati gue tuh bangun lagi gitu loh. Gue dulu pernah bisa ketika keinget itu jadi ya termotivasi terus jadi nongol lagi sih semangat gue tuh. Jadi ketika gue lagi ngedrop, gue datang ke sono, gue lihat dulu gue pernah ketika jatuh gue bisa ngerangkak lagi naik ke atas. Ini buktinya. Nah di situ gue kembali lagi apa ya, kalau bilang on fire lagi.